Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal muslimina bil hajj wa amarahum bil udhiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan salah satu kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup berjalan ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang ingkar, tidak mau melaksanakan haji itu, maka sesungguhnya Allah maha kaya dibanding seluruh alam. Shadaqallahul azim. Surat Ali Imran ayat 97. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah wirid tamu Allah yang mulia, kita bersyukur kepada Allah diberikan nikmat yang sangat banyak. Kita masih diberikan Allah kesempatan untuk hidup. Kita diberikan oleh Allah kesehatan yang tidak ternilai harganya, Bapak dan Ibu. Kita dikaruniai Allah nikmat iman. Terlahir di lingkungan orang-orang beriman, besar di lingkungan orang-orang beriman, sampai sekarang masih memegang iman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan sampai akhir hayat nanti kita tetap beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah wirid tamu Allah yang mulia, dalam kondisi normal, seandainya ndak Covid kini, tidak pandemi, dusana kita yang mampu melaksanakan ibadah haji lah sampai di tanah Arab. Ada yang lah di Makkah dan ada yang siap-siap dari Madinah ke Makkah. Pak dan Ibu, melaksanakan ibadah haji itu rukun Islam yang ke-5. Artinya, kalau seandainya kita ndak haji, tentu rukun Islam kita tidak sempurna. Tapi Allah itu maha tahu. Dalam ayat yang telah kita simak tadi,
kata Allah, manistata'a ilaihi sabila, bagi orang yang sanggup berangkat ke sana. Sanggup di sikoko, sanggup di kesehatan, sanggup di ekonomi, nan kadibau, jonan kaditinggan, termasuk sanggup pergi ke sana dek nagari lai aman. Kalau zaman saisu amannya tu lain ndak parang seorang di sinan, ndak parang orang di jalan, aman tu. Tapi kini ya Pak dan Ibu, aman tu bukan hanya perang. Aman dari wabah pun termasuk ketentuan aman melaksanakan ibadah haji. Ndak aman do kecek pemerintah Arab Saudi itu lah bisa orang kek. Nyatakuilah tertular beko di sinan. Atau ndak aman do kecek pemerintah awak. Itu ndak bisa aja doh. Indah awak membawa kasinan, mungkin awak membawa pulang beko. Anan dibawa tu penyakit. Jadi apa dan Ibu, boleh apa dan Ibu yang Allah mendaftar ndak jo kunjung-kunjung barangke bersedih hati, tapi jangan terlalu bersedih hati. Sampai Allah mengatakan manistata'a ilaihi sabilah, sianan bisa barangke kasinan. Tapi kita harus punya tekad. Yang Allah ado misalnya dananya, ya daftar lawak capek leh. Ndak sampai di umur oleh do ustaz. Anta dia gia Tuhan 30 tahun le umur. Mawak menyangko. Tapi kalau memang kita wafat sebelum itu, kitalah mendaftar, kitalah punya niat, insya Allah apa dan Ibu, niat kita itu sudah dicatat oleh Allah. Orang yang bertekad melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak usah kete hati bana lah kita Pak dan Ibu. Yang jelas kita punya tekad dulu. Lalu kita yang alun mampu harus ada jo tekad di hati kita. Ya Allah, sampaikan jualah umur kami bisa melaksanakan rukun Islam nan kalimu tu. Sakurang-kurangnya Pak dan Ibu, tekad kita ada juga. Nah, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, sebenarnya banyak ibadah-ibadah mulia, ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah bisa kita kerajuan di kampung kita kok. Apa ibadahnya tu? Pertama, apa dan Ibu? Puasa Arafah. Itu yang pertama. Apa itu puasa Arafah? Puasa yang dilakukan oleh seorang muslim yang tidak melaksanakan haji pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan wukufnya di Arafah jamaah haji. Jadi itu yang disebut dengan puasa Arafah. Jadi yang puasa Arafah tu orang na indak haji. Orang nan haji disunatkan ndak puasa Arafah. Jadi sunat tu apa dan Ibu? Ndak yang di kerajuan Nabi saja doh. Yang ditinggal Nabi pun sunnah. Jadi kata Ummul Mukminin Maimunah, Rasul itu tidak berpuasa ketika melaksanakan wukuf.
Jadi orang bertanya, apakah Nabi berpuasa? Ketika itu, Ibunda Maimunah, istri Nabi, menyiapkan semangkok susu, diantarkan ke Nabi. Rupa diminum di Nabi ketika wukuf. Artinya orang yang wukuf di Arafah tidak berpuasa Arafah. Bah kira-kira ndak puasanya, Bu? Angek, latih. Sadang lain ndak puasa, latih juga. Apa lain? Berpuasa. Tapi kita yang tidak melaksanakan haji, tidak wukuf, disunahkan berpuasa. Bila tu pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini tanggal berapa? 2 balik itu Juli. Kalau Zulhijjahnya? Tanggal 2 Zulhijjah. 1 Zulhijjah kapatang. Jadi 9 Zulhijjah bila kira-kira tu Ibu? Senayan. 10 Zulhijjah hari raya Selasa. Jadi kita puasa Arafah itu apa dari Ibu? Hari Senin insyaallah. Apa fadilah puasa Arafah tu? Jadi fadilah atau keutamaannya apa dan Ibu? Kata Nabi, "Siyamu yaumil Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffir sanatan qablaha wa sanatan ba'daha." Puasa pada hari Arafah, aku harapkan kepada Allah mengampuni dosa 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun sesudah ini. Jadi itu keutamaannya Pak dan Ibu. Mengampuni dosa 1 tahun sebelum iko, 1 tahun sesudah iko. Ada orang bertanya, sado dosa tu Ustaz? Jawabannya apa dan Ibu? Insya Allah. Maka model itu, sahabat Nabi mengatakan dengan bahasa umum. Puasa pada hari Arafah mengampuni dosa 1 tahun sebelum iko, 1 tahun sesudah iko. Ndak disebutkan Nabi dosa-dosa ketek saja. Jadi kita punya harapan apa dan Ibu? Dosa gadang pun diampuni oleh Allah. Dia Pak dan Ibu-ibu hamba yang bermuliakan. Lalu ada pula yang nyeleneh pikirannya. Ustaz, kalaulah diampuni dosa awak 1 tahunan akan datang Ustaz. Tentu kalau kita karajuan jo dosa aman tu Ustaz. Yo ambo puasa esoknya Ustaz. Sudah tu ambo pabuek dosa-dosa sudah tu. Kan lama ambo tu. Ini apa dan Ibu? Kita ingin mendapatkan pengampunan dosa tu dek karena ingin masuk sarugo atau indak? Ingin masuk sarugo. Jadi yang menyebabkan kita masuk sarugo tu apa dan Ibu? Bukan dek pahalo, bukan dek dosa kita diampuni, melainkan dek karena Allah ridho kita masuk sarugo. Laibana kita puasa Arafah diampuni bana dosa 1 tahun sebelum iko, diampuni pula 1 tahun sesudah iko. Tetapi Allah tidak ridho kita masuk sarugo dah. Tindak aja dah. Maka Bapak dan Ibu-ibu hamba, kita berpuasa itu sebagusnya mengharapkan ridho Allah. Allah ridho kalau seandainya dosa kita lah diampuni dek kerana puasa untuk masuk sarugo. Jadi yang berfikir pendek tak itu Bapak dan Ibu,
Orang yang pendek-pendek lo pengenanya tuh. Yang pendek-pendek lo. Jemaah wirid temu Allah yang mulia. Jadi itu yang disebut dengan puasa Arafah. Adalah orang mengecek, Ustaz. Puasa itu sarancaknya tanggal 8 juz 9. Sampai ada hadisnya terdengar di kami, saumul Arafah yukaffir sanatain. Wa saumut tarwiyah yukaffir sanatun. Puasa Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Dan puasa tarwiyah mengampuni dosa 1 tahun. Apa yang tarwiyah tu? Puasa tanggal 8 Zulhijjah. Rupanya menurut para ulama hadis, hadis nan ikoko dhaif. Lamah, tidak bisa dijadikan sumber hukum untuk beribadah. Nah, tidak bisa dijadikan. Yang kuat itu yang mana, Ustaz? Yang kuat itu apa dan Ibu? Puasa Arafah mengampuni dosa 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun sesudah ini. Lalu ada pula pertanyaan, bahwa kalau orang puasa 9 hari di bulan Zulhijjah ke Ustaz? Saja hari Minggu sampai pula Sinayan yang kadatang nyoba puasa. Lai boleh tu Ustaz? Jawabannya apa dan Ibu? Boleh, tapi namanya ndak puasa Arafah doh. Melainkan puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Yang hari ke-9-nya bertepatan dengan puasa Arafah. Jadi apa dan Ibu? Dasarnya apa tuh? Dasarnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalis salih fihinna ahabbu ilallah min hazihil ayyamil ashr." Tidak adalah hari ketika seseorang melakukan amalan soleh yang sangat dicintai Allah melebihi hari yang 10 ini, yakni Asyara Zulhijjah, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Jadi melakukan amalan soleh di 10 hari bulan Zulhijjah ko pahalonyo sange gadang. Yang kata Nabi, amalan soleh itu mengalahkan amalan soleh yang kita lakukan kapanpun, termasuk bulan Ramadan. Hadisnya lain sahih ya Ustaz? Sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Bahkan menurut para ulama, tafsiran dari surah Al-Fajri, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 ko menurut Ibnu Abbas 10 hari awal bulan Zulhijjah ko. Jadi dalam Al-Qur'an bana Allah menjelaskan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ko. Faqalu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah," sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad pada jalan Allah." Lebih gadang ya Rasul,
melakukan amalan kebaikan di 10 hari awal bulan Zulhijjah kok dibandingkan jihad pada jalan Allah? Qala, Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad pada jalan Allah, illa rajulun, kecuali jika seseorang kharaja binafsihi wa malihi, keluar total dengan dirinya dan seluruh hartanya, falam yarji' min zalika syai', lalunya meninggal di medan juang tu, ndak pulang si ala jolaido, baru pahalanya sebanding dengan amalan kebaikan yang dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kebaikan yang kami karajuan Ustaz, bisa membaca Quran, bisa memperbanyak solat sunat, bisa memperbanyak zikir, bisa memperbanyak tahlil, bisa memperbanyak istighfar, bisa memperbanyak sedekah, bisa memperbanyak membantu orang, termasuk kita memperbanyak puasa. Jadi puasa itu amalan murah, tidak perlu biaya. Yang kita butuhkan untuk puasa itu hanya niat, hanya kemauan. Bapak dan ibu-ibu ambo yang ambo muliakan, hadis lainnya Bapak dan Ibu diriwayatkan oleh Imam Nasai, kata ibunda Hafsah, istri Nabi, Rasul itu tidak meninggalkan puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Kalau dalam konteks hadisnya 10 hari di bulan Zulhijjah. Tetapi hari nan ke-10 itu ndak puasa namanya doh, melainkan melambatkan makan pagi. Kalau puasa itu Bapak dan Ibu kan sajak dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa pada hari raya itu adalah puasa yang diharamkan. Bila yang haram kita puasa Pak? Dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Maka tanggal 10 Zulhijjah itu tidak puasa namanya doh. Namanya melambatkan makan, melambatkan sarapan sampai selesai sholat Idul Adha. Jadi Nabi tidak keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, melainkan ia sarapan terlebih dahulu. Dan tidak sarapan sewaktu Idul Adha sampai selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi sabut lo puasa Pak dan Ibu, namanya melambatkan makan, melambatkan sarapan. Jadi ada hadisnya Nabi puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Nama puasanya Ustaz, bisa puasa 9 hari bulan Zulhijjah. Ada pula yang menyebutkan puasa sunat mutlak. Jadi bukan hanya solat yang ada solat sunat mutlaknya. Itu solat sunat mutlak, taraga kita solat sunat, kita solat sunat. Pokoknya kita solat sunat, namanya solat sunat mutlak, yang tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat. Kalau terikat oleh waktu, contohnya duha. Yang terikat oleh tempat, tahiyatul masjid. Di musola boleh kami solat tahiyatul masjid Ustaz, boleh. Tapi jangan tahiyatul musola lah niatnya. Sampai musola itu adalah masjid. Ketika orang solat hari raya di tanah lapang, boleh kami solat tahiyatul tanah lapang. Itu tidak ada. Kecuali kalau solat raya itu di masjid.
Ada lo Jawa idenya. Duha tuh nya. Sebenarnya telonsong tuh. Telonsong salat 2 rakaat. Jadi apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan. Jadi puasa sunat mutlak pun ada. Nabi pulang ke rumah, bertanya ke Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa dimakan?" Dijawab oleh Siti Aisyah, "Tidak ada ya Rasul. Tidak apa-apa, kalau begitu saya puasa saja." Boleh ya Pak dan Ibu? Nah, indak boleh itu puasa sewak taruih. Puasa sepanjang masa. Bapak, Ibu-ibu, jamaah wirid tamu Allah yang mulia. Jadi boleh kita melakukan puasa di awal-awal bulan Zulhijjah. Itu amalan yang bisa kita lakukan kalau kita di tanah air atau sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Sudah itu Bapak dan Ibu-ibu hamba yang memuliakan, Allah selesai 9 hari, di hari yang ke-10 itu masih hari yang sangat dicintai Allah melakukan amalan kebaikan. Amalan kebaikan yang bisa kita lakukan diantaranya Pak dan Ibu, salat Idul Adha. Sepaket salat dengan khutbahnya. Jadi dari kini ya Pak dan Ibu, bertekadlah kita bisa melaksanakan salat Idul Adha itu. Alhamdulillah, peraturan PPKM darurat lain tidak melarang orang beribadah di masjid. Lain tidak melarang orang beribadah di rumah ibadah. Tetapi kita harus memperhatikan protokol kesehatan juga. Kita pakai hijau masker. Yang corona kok nyo ado kok. Harus hati-hati juga kita. Nyo sangat berbahaya bagi orang yang punya penyakit bawaan. Jantung, orang darah tinggi, orang asma, atau mani mana adanya. Tak masuk orang ado diabetes, sakit gula. Ya kami lah yang aman Ustaz, amma awak ba. Etek awak ba. Mintu awak ba. Ndak ka salam je nyo sudah tu. Jadi kita jago Pak dan Ibu. Pakai masker, sudah tu selesai solat beko, sebelum memaci hidung, basuh tangan dulu. Sudah salam je orang mah. Orang tu entah kena corona dia paci-paci hidung, salamnya jawab. Pindah ke awak. Awak jago juga Pak dan Ibu. Malah awak jago. Sudah tu yang sangat dicintai Allah pada tanggal 10 Zulhijjah itu menyembelih hewan ternak. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah pada hari nahar, pada hari raya Idul Adha, melainkan menyembelih hewan ternak. Anda ada ibadah selain itu yang lebih dicintai Allah doa Pak dan Ibu. Jadi di hari itu, kalau kita basidakah 100 juta, dibandingkan kita berkorban 1 ekor kambing, mana lebih dicintai oleh Allah? Lebih dicintai Allah menyembelih seekor kambing. Atau menyembelih seekor sapi, patungan awak sebanyak 7 orang. Lei afdol tu Ustaz, afdol. Sampai kata para sahabat, sewaktu di Hudaibiyah, kami melakukan penyembelihan hewan kurban, 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang, atau 1 ekor unta untuk 7 orang. Jadi ketika kita patungan kurban di musaji ke siku Jawi 7 orang, itu sunnah banatu. Jangan merasa kita tidak rasa-rasa beramal awak Ustaz. Lah beramal awak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat.
Ada pula Nabi pernah mengatakan, satu ekor unta besar namanya bangir, boleh untuk 10 orang. Kalau unta biasa 7 orang. Lalu adalah pertanyaan, Mbak Ustaz, kalau sapi sumental gadang tu kami 10 orang lah. Tidak ada contoh Bapak dan Ibu. Walaupun harganya 150 juta, lah biar rancak jual lai, sapi yang harga 20 juta, kita patungan 7 orang. Daripada yang 150 juta, kita patungan 10 orang. Tidak ada contoh. Jadi tidak perlu syau-syaunya Bapak dan Ibu. Jadi itu ibadah yang sangat dicintai Allah di hari nahar tuh, di hari raya tuh. Kira-kira Bapak dan Ibu-ibu hamba yang memuliakan, kita termasuk orang yang ingin mendapatkan cinta Allah tuh atau tidak? Kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah tuh, maka kita berkurban tuh Bapak dan Ibu, niat kita harus kita luruskan. Jangan dek tapaso. Kan ada orang yang dek tapaso. Ba tapasonya rumah di komplek ko awak na paling rancak. Pi namu awak nan dak tertulis di papan tulis. Itu tapaso namu itu. Jadi luruskan apa dan Ibu? Kita kurban ko betul-betul untuk mendapatkan cinta Allah. Ini disebut dengan kurban, itu asal katanya dari qaraba yaqrabu kurbanan. Seakar dengan kata-kata karib. Pernah Pak mendengar istilah karib kirabat? Itu artinya orang-orang dake awak. Maka kurban ibadah yang dilakukan untuk mendekatkan diri ke Allah. Yang menurut kajian fikih, kurban adalah penyembelihan hewan ternak yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi untuk mendekatkan diri ke Allah itu apa dan Ibu? Bagi orang yang beriman, apapun kesempatannya diraihnya tuh. Walaupun ketek diambilnya tuh. Kalau orang yang beriman. Bayangkan salah Pak dan Ibu ketika awak muda mata dulu, karena yati orang, apapun kesempatan untuk mendekatkan diri kayaknya awak kerajaan tuh. Kalau tiba dia apa-apa, misalnya kecek yang padusi tadi, dah tolong antan kasinan cek dah, padahal hari hujan patui ketika itu supaya dakek dia bantannya dah wak tuh. Tiba-tiba misalnya kaniati ke orang di pasar, awak mahal pi balanjo ke pasar tu. Kecek ama awak pi cari ke pasar sontalah, gadang ati awak ke pasar tu. Supaya bisa dakek jinyo. Itu kan ketika muda-muda mata lu. Kalau kini kala taubat sadonnya. Cuman tak boleh taubat tu apa dan Ibu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sekecil apapun. Allah suka orang yang berjamaah, ya berjamaah awak. Allah suka orang yang bersedekah, ya bersedekah awak. Allah sayang kepada orang yang haji, ya usahawan haji. Dan ketika hari raya Idul Adha, Allah sangat mencintai orang-orang yang mau berkurban. Ya usahawan kurban. Kami tidak mampu dah Ustaz, tapi kami nabung untuk bisa kurban tu. Laisah tu Ustaz, sah bahkan gadang pahalanya. Sampai salah satu ibadah yang afdol, yang tinggi nilai pahalanya tu, asyakkuha wa as'abuha 'alan nufus. Yang sulit, susah bagi kita mengarajuan. Tu gadang nilai pahalanya tu apa dan Ibu. Ya awak bisa kurbannya, nabuang 2.000 sehari, 2.000 sehari. Ndak cukup 1 tahun doh, 2 tahun awak bisa kurban. Pahala awak tadi Pak dan Ibu lebih gadang daripada apa-apa yang malu ndak satu kurban sampai rumahnya nampak yang rancak tadi. Bahkannya ndak pek pahala tu dah. Itu Pak dan Ibu hamba yang memuliakan. Yang kedua,
ketika berkurban, usahawanlah kurban awak tadi itu sesuai dengan ketentuan syariat. Ba'a ketentuan syariatnya, yang dikurbankan tadi hewan yang sudah cukup umur. Jadi kalau kambing umur 1 tahun, kalau jawi 2 tahun, sederhananya lah batuka giginya. Jadi apa-apa yang panitia membali jawi itu, jangan sampai kong kalingkong awak jotoke jawi. Bah mangko model itu, tabali jawi nanalun cukui umur tu beko, de awak arok dape fi istilahnya. Istilahnya gini ya Pak, dapat uang saku dari orang Galai Jawi itu. Dia giannya sejawi beko kakak-kakak kambing sekamari. Dicaliak giginya gigi susu sadualanya baru. Alun batu kale. Maka apa dan ibu ambo yang bo muliakan, kurban orang ndak sempurna, kurban orang bisa indak sah, awak yang menanggung dosanya. Lah sungguh-sungguh lah wak, rupanya dapet jo jawinan serupa itu baru. Insya Allah apa dan ibu lapel lah wak dari dosa. Tapi sungguh-sungguh dulu. Tapi kalau arok dapet uang saku, ucapan terima kasih, itu yang merusak jadinya. Cukui umur. Ini bisa dicari atau apa dan ibu? Kalau ketek-ketek giginya baru, tu jawi itu lu ganti gigi dia. Tapi kalau lah gadang, kalau tangga gigi awak ditukar gigi jawi itu nak cocok, ada dua gigi awak tangga baru cocoknya. Itulah tukar giginya tu. Bisa dicalik nanti katanya. Apa dan ibu? Cukup umur. Sudah tu ketika melakukan kurban, usahakan pelaksanaan ibadah kurban tu ndak diupah jo hewan kurban yang Allah awak serahkan ke panitia tadi. Misal Pak dan Ibu, untuk orang mandabih nyerapek kepala, tupah namanya tu. Jadi ba'a caranya, kata Ali bin Abi Thalib, kami mengeluarkan upah menyembelih sapi tadi, menyembelih hewan kurban tadi dengan uang kami. Jadi jopiti saku. Jadi ba'a cara mensiasatinya Ustaz, yo dilabian dulu. Kalau siku kambing misalnya 1.500.000, 2.500.000, dilabian 2.600.000. Yang 100 itu serba-serbi. Serba-serbinya yo bisa minum panitia, bisa beko upah orang nan mandabie kalau inyo diupah. Jadi tidak boleh ya Pak dan Ibu. Termasuklah pekerja. Misalnya siku jawi itu 7 orang pesertanya. Satyo orang yang kurban tadi mengutus seorang pekerja. Jadi siku jawi di kerajuan 7 orang. Orang nan bakarajo ko beko upah dinyo dapat tulang misalnya. Tidak boleh. Bah mangko model itu samo jawa kurban tanpa tulang. Tapi orang yang bakarajo ko dapat tulang Ustaz. Sia yang ingin dapat mendaftar dapat pulonya Ustaz. Jadi sia nan ingin dapat pulo. Maka Bapak dan Ibu itu bukan upah namanya lagi. Dibuka peluang mendapatkan tulang bagi siapa yang mau. Atau dibatasi beko Bapak dan Ibu, masing-masing rumah tu bisa dapat sebagian tulang tadi itunya. Tapi rancaknya Mbak Ustaz, rancaknya Bapak dan Ibu, pekerja tadi itu kalau memang ditetapkan surang untuk seorang peserta kurban, dilabian upahnya sekali sebelum membali jawi tadi. Atau beko kalau ndak ada piti diminta ansalah ke peserta kurban tu. Tapi sowak nambah 50.000 surang lagi. Yang tulang tadi dibagi rato, dicancang, dibagi rato. Rancak tak itu lebar asih.
Termasuklah Pak dan Ibu, kalau kulitnya diambil di orang yang punya kurban, dijualnya. Sudah tu diagen pitinya ke Mas Haji. Tidak sah kurban awak. Bahwa model itu, Mas Haji tidak butuh daging kurban. Tidak butuh kulit kurban. Tidak butuh doh. Sampai Mas Haji kau tidak urang doh. Sampai kurban tadi, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, kata Allah dalam surah Al-Had ayat 28. Makanlah sebahagian darinya, bagi-bagikan ke orang susah dan orang fakir. Ayat 36-nya, fakulu minha, makanlah sebahagian darinya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, bagi-bagikan ke orang nan cukui dan orang nan indak cukui, orang susah. Jadi Nabi membagi kurbannya itu 3 bagian. Sepertiga untuk inya, sepertiga untuk hadiah orang-orang kaya, sepertiga untuk orang susah. Jadi orang kaya pun boleh makan daging kurban. Yang kulit tadi ba'a jalan keluarnya. Sedekahkan kepada orang miskin. Tasaradinya beko, kadijualnya atau kadiolahnya. Oh, ndak pandainya maolah, ndak pandainya menjual. Tawarkan kayaknya dari awal, kalau kami tolong menjual lain ndak ba'a. Ustaz, inyo banyak Ustaz. Kulit ko 10 nyo. Mungkin kecen kayaknya jatahnya saparo. Tajua kulit itu misalnya salai 100.000, 50.000 untuk inyo. Nah, indak boleh itu apa dan Ibu, seandainya panitia menjual kulit tadi, kulit pitinya tadi itu dijadiannya untuk minum panitia. Itu yang salah. Artinya panitia diupah jo kulit. Kata Nabi, siapa yang menjual kulit kurbannya, maka dia berkurban tanpa kulit. Tak boleh dijual. Atau kami jual, Ustaz panitia, sudah tu kami jadikan untuk pembali alat, supaya kurban tahun besok tidak susah awak mencari-cari alat lah. Mencari kapaknya, mencari pisaunya, mencari namanya tu, goloknya untuk pemotong-motong tulang. Maka Bapak dan Ibu hamba yang bermuliakan, kurban orang tadi itu tidak sempurna. Tidak sempurna jadinya dah. Jadi kurban yang akan diterima oleh Allah tu, yang niat kita tulus untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua, melaksanakan kurban itu sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Serupa yang kita sabuikan tadi. Dan sewaktu penyembelihan hewan kurban, sebaiknya awak datang menyaksikan hewan kurban kita yang disembelih. Sampai Nabi berkata kepada Siti Fatimah, wahai Fatimah, lihatlah, saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu. Itu kata Nabi ke Siti Fatimah, saksikan. Kalau dapat ketika itu Bapak dan Ibu, kita baca doa. Nabi ketika kurban itu membaca doa, Allahumma taqabbal haza min Muhammad wa min ali Muhammad. Ya Allah, terimalah ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Di Nabi cik lagi, Allahumma taqabbal haza min Muhammad. Terimalah ini dari Muhammad wa min ummati Muhammad, dan dari umat Muhammad lam yudoh, yang belum berkurban. Jadi kalau awak baca Allahumma taqabbal haza minni wa min ahli. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Tidak bisa bahasa Arab, tidak ada Ibu bahasa Indonesia. Ya Allah, terimalah kurban ini dariku dan dari keluargaku. Boleh ya Pak dan Ibu-ibu hamba yang memuliakan. Kalau ada pertanyaan silakan Pak dan Ibu. Ya Pak. Pak dan Ibu, diberikan kainnya tadi itu dengan dasar hadiah budiah. Hadiah untuknya. Tapi kalau dasar upah untuknya tidak boleh. Dek kalau nyo mendapi dapat songgok, nah itu dah.
dihadiahkan ke inyo, dek karena inyo mencali awak balanjong, ndak kadape, ndak mungkin. Ndak mungkin orang mendabih sementara ndak dapet darah ginyo, akan tak itu istilahnya. Boleh ya Pak dan Ibu? Tapi kalau dapet apa dan Ibu, tahu dulu fakir miskin itu bahasa inyo dapet. Nah, jadi dikaton kenyo kami tolong semanjuan. Boleh. Kami tolong saja manjuan, jangan susah-susah. Walaupun nyo dapet beko seperampek. Kalau 100.000 kan 25.000 jatahnya tuh. Nah, tapi nyo tahu dulu. Tas rodong saya beko ada pek nyo piti 25.000. Piti aku ini, piti kuliknya. Amuk kama maulah kulik itu tuh nya. Ama kasihnya kama maulah, bukan kemanjua. Jadi dari awal Pak dan Ibu lawak data wak sampean yang akan mendapatkan jatah kulit situ. Nah, jalih dulu Pak dan Ibu. Boleh. Kalau tidak berani ke ba'aju boleh. Tapi kalau lagi berani awak rancak dicalik. Sampai Nabi menyuruh Siti Fatimah. Kadang-kadang awak kurban di kampung, wak risiko hendaklah bisa wancalik. Ya takut ya rancak indak sampai mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Bah kalau kita kurban untuk orang yang telah mati. Nah, kan itu pertanyaan lain. Kurban untuk orang yang telah wafat tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak ada kurban untuk ayahnya, ibunya, untuk Siti Khadijah. Yang jadi dasar oleh para ulama, Nabi membaca doa tadi. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Keluarga Nabi Muhammad itu ada yang sudah wafat, umat Nabi Muhammad itu ada yang sudah wafat. Jadi itu yang jadi dasar oleh para ulama berkurban untuk orang yang telah wafat. Tapi ya Pak dan Ibu, ikut dilembahkan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu memang tergantung dengan niat. Awak nani duit saja, kalau ndak lurui niat awak kurban ndak diterima. Apalagi orang yang Allah wafat. Ya, tapi pendapat sebahagian ulama boleh katanya Ibu. Termasuk Ustaz Abdul Somad boleh katanya. Tapi kalau pendapat ambo kurang pas. Jadi ketika lagi duit ibu wak kini, ayah wak kini, satu lah kurban dulu. Ketika nyalai bisa berniat. Ketika kita lagi duit kini ya Pak dan Ibu, ya sempat-sempatkan jola berkorban. Walaupun kita kama nabuang dicukupnya dia nak wiko. Arancak lagi. Atau mungkin kita nabuang lampai tahun indak jo cukup doh. Kita lah meninggal. Piti ko ditambahnya dia nak. Itu sampai itu insyaallah Pak dan Ibu. Dek karena kita lah punya niat untuk berkurban. Apa dan ibu-ibu hamba yang memuliakan. Jadi hanya iko kaji kita malam kini ke. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Bertekadlah kita apa dan Ibu ndak kapuaso misalnya 9 hari di bulan Zulhijjah ke sekurang-kurangnya di tanggal 9 Zulhijjah tuh. Yang kata Nabi puasa pada hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun sebelum ini dan 1 tahun sesudah ini. Mudah-mudahan apa dan Ibu dosa besar pun diampuni Allah dengan puasa Arafah itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.